Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala edisi Advent kali ini bertema Aku ini hamba Tuhan, yang didasarkan pada Injil Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berita Natal tidak dapat dipisahkan dengan Maria. Setiap kali kita mengenang kisah kelahiran Kristus, mau tidak mau pasti nama Maria disebut kembali, karena ia ibu yang mempunyai peran dalam melahirkan Tuhan Yesus. Ada orang yang sangat menyanjung Maria begitu tinggi, bahkan disebut sebagai Bunda Allah yang kudus, sebagai mediator Allah dan manusia. Tetapi bagi kita, Maria adalah sosok wanita biasa yang memiliki kelemahan seperti manusia lain pada umumnya. Sekalipun demikian, Maria adalah sosok wanita yang sangat istimewa di hadapan Allah. Malaikat Gabriel mengunjungi Maria 2 kali, menyebutnya sebagai orang yang mendapat kasih karunia Tuhan atau orang yang disayang Tuhan. Dia mendapat kunjungan ilahi melalui malaikat. Ini merupakan peristiwa yang sangat langka. Dia juga mengalami penyertaan Tuhan. Hal yang menonjol dari kasih karunia Allah kepada Maria adalah ia dipilih Allah menjadi ibu yang mengandung dan melahirkan Mesias. Sebetulnya ini juga yang menjadi kerinduan kaum perempuan Yahudi. Mereka berharap salah satu dari mereka kelak bisa mengandung dan melahirkan Mesias. Itulah sebabnya dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 27 ada puji-pujian dari seorang perempuan kepada Maria yang dikatakan kepada Yesus, Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Hal yang menarik dari kisah ini dan patut menjadi perhatian kita adalah sikap hati Maria. Tatkala menerima pesan dari malaikat, Maria memberi respon yang sangat luar biasa. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ia menjadi wanita yang istimewa karena ia mengerti kehendak Tuhan atas dirinya. Dia bersedia hidup di dalam kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan dan bersedia hidup di dalam kehendak-Nya adalah dua hal yang berbeda. Banyak orang mengerti kehendak Tuhan namun tidak bersedia melakukannya. Tetapi Maria mengerti dan bersedia hidup di dalam kehendak Tuhan. Sekalipun dia tahu bahwa kehendak Tuhan itu bukan hal yang sulit untuk dimengerti secara rasio, tapi juga mengandung resiko yang tinggi. Maria menyadari statusnya di hadapan Tuhan, yakni sebagai hamba. Sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Kata hamba memiliki pengertian sebagai orang yang tidak mempunyai hak apa-apa atas dirinya sendiri. Seseorang yang hanya mentaati apa yang tuannya kehendaki. Memiliki hati seorang hamba adalah hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Berhati hamba artinya taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, karena esensi hamba adalah pelayan, orang yang sepenuhnya taat pada perintah Tuhan. Banyak orang Kristen tatkala diminta melakukan kehendak Tuhan, seringkali masih tawar-menawar dengan Tuhan.
atau berusaha menghindarinya, disertai dengan berbagai dalih atau alasan untuk tidak taat kepada kehendak-Nya. Tetapi Maria telah memberikan teladan yang indah bagi kita semua. Kiranya kita juga bisa bersikap seperti Maria dan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, dan aku bersedia melakukan kehendak Tuhan." Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami untuk selalu menyadari diri sebagai hamba di hadapan-Mu dan bersedia taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.